apa yang kita baca setelah Al-Fatihah. Ya, kita mulai di sini di halaman 6 di poin yang ke-55. Ya, di sini diawali dengan wa yusannu. Ya, wa yusannu artinya disunnahkan. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan beliau menganjurkannya kepada sahabat untuk melakukannya. An yaqra'a ba'da al-Fatihati suratan ukhra. Hendaknya membaca setelah membaca Al-Fatihah suratan ukhra. Ya, di sini kalau kita sebutkan di apa namanya? Di dalam bahasa Arab, yang ketika dia suratan, kan di sini dia menggunakan tanwin. Dan biasanya tanwin itu dia alamatul ifrad, ya alamatul mufrad, ya tanda untuk tunggal. Suratan artinya satu surat saja, gitu ya. Dan di sini disebutkan ukhra, yang lain, yang lain. Artinya yang kita baca ini setelah ini bukan Fatihah lagi, gitu ya, tapi surat-surat yang lain. Ya. Hatta, kemudian di sini ditegaskan lagi sampai fil salatil janazah, ya. Sampai ataupun begitu juga di sholat jenazah. Ya, kita tahu di sholat jenazah di takbir yang pertama kita disunahkan membaca Al-Fatihah. Di takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua yang selawat, kemudian takbir yang ketiga dan tempatnya adalah doa. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di sholat jenazah pun disunnahkan, lebih afdalnya, maksudnya lebih utamanya kita itu membaca ayat, yang membaca surat. Ya. Kalaupun tidak, maka dia tetap sah. Ya. Karena di sini kedudukan surat di sini dia adalah di antara sunnah di dalam sholat, yang penyempurna di dalam sholat. Seandainya tidak dibaca pun tetap sah. Ya. Al-Baqwal ayati, atau sebagian ayat. Nah, jadi kalau yang pertama itu disebutkan suratan, satu surat lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya seperti tadi kita baca Al-Dua dari awal sampai akhir lengkap. Atau di sini al-ba'dal ayati, atau sebagian ayat saja. Misalkan ada yang membaca, misalkan seperti Ustaz tadi yang membaca Al-Kahfi, ya, nggak mungkin semuanya, gitu ya. Sebagian, ya ba'dal ayat, ya sebagian ayat saja. Gitu ya. Firman ataini al-ulayaini. Ya, dan di sini yang tempat dia disunahkan itu di 2 rakaat pertama saja. Di 2 rakaat pertama saja. Adapun di rakaat yang lain, ya di rakaat 3 atau 3 atau 4 misalkan, di sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ada kalanya, nanti kita jelaskan, ada kalanya Nabi SAW ya membaca ayat juga. Ada kalanya Nabi SAW mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja, ya untuk rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat. Ya, tapi yang sunnahnya di sini, yang dimana kita akan mendapatkan pahala dan baik itu pahala mencontoh Nabi SAW ataupun pahala yang dianjurkan Nabi SAW, yaitu adalah al-rakaataini al-ulayaini, 2 rakaat pertama. Jadi di sini kita lihat di poin 55 ini bahwasanya membaca surat itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian bisa kita baca suratan, satu surat penuh, ataupun ba'dal ayat, ataupun sebagian ayat saja. Ya, kalau di dalam hadis disebutkan wa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya, ketika ada orang yang sholat, kemudian sholatnya disuruh ada pulang. Ya, kemudian sholat lagi disuruh ulang lagi. Yang kemudian Nabi mengatakan wa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah yang mudah untukmu. Ya, jadi apa yang mudah gitu ya. Jangan sampai kita membaca ayat tapi salah gitu ya. Apalagi salah sambung misalkan atau lupa misalkan. Ya, tetapi kita baca yang mudah untuk kita, yang kita itu hafal dan hafalannya itu bagus. Ya, dan di sini dia disunahkan di rakaat kedua pertama, jadi setiap sholat. Berarti kalau sholatnya sholat subuh, dua-duanya yang disunahkan membaca ayat.
Adapun kalau sholat maghrib berarti di sholat 2 rakaat pertama, adapun ketiganya lebih utama kita membaca ayat. Kalaupun kita mencukupkan dengan Al-Fatihah maka itu juga tidak masalah. Wa yutilu kemudian yang benar, wa yutilu qira'ata ba'daha ahyana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqala yutilu memanjangkan al-qira'ah bacaan ba'daha ba'dal fatihati setelah al-fatihah ahyanan. Disebutkan ahyanan artinya itu kadang-kadang, artinya nggak selamanya panjang terus gitu ya, tapi kadang-kadang Nabi SAW memanjangkan. Wayu siruha, ya, kemudian Nabi SAW memendekkannya ahyan kadang-kadang, ya, li'ari bisafarin, ya, karena sebab, ya, safar perjalanan, atau su'alin atau soal ini yang penting ayat artinya adalah batu, ya, soal, ya, beda dengan soal yang pakai alif biasa dibuatnya pertanyaan. Kalau soal ini artinya batu. Au maradin atau sakit, au bugai sabiyin atau karena ada tangisan anak kecil, ya. Jadi kalau kita lihat di konteks ini Nabi SAW, ya, kadang membaca panjang, kadang juga membaca pendek. Enggak selamanya dia itu panjang, enggak selamanya dia itu pendek, ya, tetapi mura'atu al-ahwal, ya, tetapi melihat keadaan, ya, bagaimana keadaan jamaah tersebut, ya. Dan di sini Nabi SAW diawali disabarin, ya, kalau misalkan dia itu safar dalam perjalanan, beliau memendekkannya. Ya, misalnya kalau kita dalam perjalanan, ya, kemudian sholat, ya, di surat Jumat, maka kita pilih ayat-ayat yang pendek. Ya. Tapi kalau misalkan tidak safar, maka lebih utama dia itu dibaca panjang. Ya, tak mungkin juga misalkan kita perjalanan atau misalnya ke timur gitu ya, kemudian sholat berjamaah sudah telat, saatnya jam 9, tiba-tiba kita baca Al-Kahfi gitu ya, awal atau kita sedang sakit, pilek, ya, batuk, misalkan kita baca yang panjang ini namanya makin sulit, jadi makin batuk ya. Dan saya tambahan bukai sabiyin atau karena tangisan anak, ya, ini ada ceritanya, ya, di mana di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah terjadi, ya. Di sini disebutkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana yaqulu inni la adkhulu bis-salati wa ana uridu iqalataha. Ya. Nabi SAW sebutkan, sebenarnya saya ingin sholat dan saya ingin memanjangkan sholat ini. Saya ingin sholat itu panjang. Ya. Fa'asma'u buka as-sabi. Akan tetapi ketika sholat itu saya mendengar tangisan anak kecil, gitu ya. Dan di sini disebutkan siapakah dia, gitu ya. Fa'adajawwazu fi salati, maka saya mempercepat, gitu ya, mempercepat sholat saya. Mimma a'lamu min syiddati bukaiha, karena saya mendengar, mengetahui bahwasanya tangisannya anak kecil tersebut semakin keras, gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memendekkan sholat beliau. Ya, dan ini kembali lagi dia ke mura'atul ahwal, kita melihat keadaan. Dan kemudian yang ke-57, nah, di sini pembahasannya panjang, ini karena kita akan baca di syarahnya juga. Wa takhtaliful qira'atu bi ikhtilafis shalawat, dan berbeda bacaan dengan berbedanya sholat. Jadi setiap sholat itu bacaannya berbeda. Ini yang Nabi SAW contohkan. Jadi bacaan di sholat isya beda dengan di sholat maghrib, ya, kemudian maghrib bacaan dengan yang di subuh, ataupun di subuh di asar itu berbeda. Ini suratnya yang berbeda-beda.
Fal-qira'atu fi salatil fajri aqwalu minha. Ya, kemudian disebutkan maka bacaan di sholat fajar, di sholat subuh, aqwal yaitu menggunakan isim tafdhil ya dari kata tawil yaitu lebih panjang, berarti dia yang paling panjang gitu ya. Minha dari sholat-sholat yang lain ya, fi sa'iris shalawatil khams ya dari sholat-sholat yang lima. Jadi sholat fajar, sholat subuh ini di zaman Nabi SAW lebih panjang dari sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, summa zuhra, kemudian subuh, summa al-asra, kemudian asar, wal isya, baru isya, summa al-maghrib ghaliban, kemudian maghrib ghaliban, kebanyakan. Ya disebutkan kebanyakan pendek. Ya dan di sini ya, sebelum kita berpindah ke gangguan 57, ya ada poin yang bisa kita pahami di mana Nabi SAW ya terbiasa membaca ada istilah-istilah, ada 3 istilah di sini, yaitu istilahnya yang pertama adalah tiwalul mufassal, ya tiwalu al-mufassal, tiwal dari kata tawil, al-mufassal dari kata mufassala yang terpisah-pisah. Ini yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di sholat. Ya, yang pertama itu beliau kategorikan dia dengan kata tiwal mufassal. Ini ulama yang mengkategorikannya. Tiwal mufassal yaitu ayat-ayat yang terputus tapi panjang, yang putus-putus, tidak seperti Al-Baqarah, yang putusnya banyak-banyak gitu ya. Ini yang putus-putusnya pendek. Dan tiwalul mufassal ini dia dari surat Qaf, ya walaupun ada yang mengatakan juga dari surat Al-Hujurat, tapi yang biasanya itu dari surat Qaf dan sampai Al-Mursalat. Ya dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Ya Al-Mursalat ini sebelum surat An-Naba, ya sebelum juz 30, ya ke atas ya. Dan Qaf ini juz berapa? Ada yang sudah hafal, soalnya bisa. Ya, juz 26. Ya, gimana Pak Tom? Sudah lewat ini kira-kira? Lewat ya. Sudah praktik. Ya, dari Al-Qaf sampai Al-Mursalat. Dan Nabi SAW yang tiwalul mufassal ini sering membacanya di sholat fajar, di sholat subuh. Ya, sering sekali Nabi SAW membacanya di sholat subuh. Ya, di sini kita lihat di syarahnya. Ya, sholatul fajr. Di sini Nabi SAW, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yang fiha bi tiwal mufassal. Ya, dan adapun di sholat fajar Nabi SAW biasa membaca di sana bi tiwal mufassal dengan ayat-ayat yang tiwal mufassal. Fakana ahyanan yaqra'ul waqi'ah. Kadang-kadang Nabi SAW membaca Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, wa nahwiha minas suwari fil raq'ataini, dan yang semisal dengannya. Wa qara'a minha surat At-Tur, dan terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Wa kana ahyanan yaqra'u wal Qur'anul Majid wa nahwiha fi raq'ati al-ula. Ya, dan Nabi SAW kadang membaca surat Qaf yang di rakaat yang pertama saja, satu surat full, yang di rakaat pertama saja. Akan tetapi apakah semuanya seperti ini? Tidak. Jadi disebutkan bahwa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal, dan ada saatnya Nabi SAW membaca qisaril mufassal. Ya. Dan di sini ya ada istilah juga disebutkan qisarul mufassal. Ya, sebelum kita ke qisarul mufassal ada yang namanya awsatu al-mufassal, pertengahan. Yang pertengahan ayat-ayat yang terpisah, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Ya, dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail itu dia namanya adalah awsatu al-mufassal, yang pertengahan. Ya, yang dikategorikan dulu itu berarti pertengahan, nggak panjang, nggak pendek. Ya, An-Naba sampai Al-Lail. Ini juz 30 ini ya. Alhamdulillah sini banyak yang hafal ya.
Dan ini biasanya Nabi SAW baca dia itu di sholat al-isya, ya di sholat isya Nabi SAW baca dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, gitu ya. Dan ada yang terakhir yang tadi disebutkan itu qisar al-mufassal, qisar qasir, pendek. Ya, dan dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas, Al-Duha sampai surat An-Nas. Jadi yang pertama itu adalah qisar al-mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian ada yang Awsatul Mufassal, yang pertengahan itu An-Naba sampai Al-Lail, dan ada yang Qisar Al-Mufassal dari Al-Duha sampai An-Nas. Dan yang Qisar ini Nabi SAW baca dia keseringan, gitu ya. Keseringannya itu di sholat Maghrib, ya, di sholat Maghrib. Ya, dan Nabi SAW juga terkadang di sini membaca Qisar Mufassal. Ada saatnya Nabi juga membaca surat yang pendek di sholat fajar, sholat subuh. Ya. Kemudian di sini juga ada tambahan poin di mana disebutkan di sini wa qira'atu wa qara'a marratan iza zulzilat firqataini kiltaihima. Ya. Dan Nabi SAW pernah juga membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha di sholat subuh 2 kali, ya, yaitu rakaat pertama dan rakaat keduanya. Dua-duanya kedua kali dibaca sama. Ya. Hatta qala rawi, ya, sampai berkata rawi, yang di sini rawi maksudnya sahabi, fala adri anasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika amdan. Kemudian sini sahabat bertanya apakah Nabi SAW sedang lupa atau tidak, gitu ya. Akan tetapi ini zahirnya yang ditemukan oleh para sahabat sehingga mereka mengambil hukum bahwasanya boleh kita membaca ya satu ayat dalam 2 rakaat itu boleh, ya. Dan seperti tadi, ya memang tadi kita baca bahwasanya di setiap sholat beda-beda, ya itu juga tidak selamanya, ya. Terbukti ya di dalam hadis disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq setiap sholat, setiap imam itu baca qul huwallahu ahad terus, gitu ya. Mau dia sholat maghrib isya, gitu ya, subuh, gitu ya, beliau terus membaca qul huwallahu ahad. Yang kayaknya paling mau di sini jadi imam favorit kayaknya. Sayangnya disebut di dalam hadis itu kenapa gitu sering membaca surat Al-Ikhlas, gitu ya. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Padahal beliau itu menghafal Al-Quran, gitu ya, menghafal semuanya, gitu ya. Maka beliau jawab bahwasanya beliau cinta, ya, mencintai ayat tersebut karena di dalam ayat itu dia berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah di dunia ini, ya. Sehingga Nabi SAW sebutkan bahwasanya ya dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian ya yang di sini ya ada pun yang di sholat zuhur, yang kalau kita lihat di sini kalau di sholat al-fajr, di sholat fajar, di sholat subuh, Nabi SAW kebanyakan membaca yaitu Al-Diwal Mufassal, yang dari surat Al-Mursalat. Ini kebanyakan dari suratnya Nabi SAW. Adapun yang lainnya beliau itu mura'atul ahwal, melihat keadaan jamaahnya. Kemudian di sholat zuhur ini sama dia dengan sholat zuhur dengan sholat asar, yang di sini disatukan dia. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sini kan Rasulullah yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini bil Fatihatil Kitab wa surataini. Yang kemudian biasanya di sholat asar ataupun di sholat zuhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Fatihatul Kitab, tentunya yaitu Al-Fatihah wa surataini dan 2 surat. Yutawwilu fil ula, di mana beliau memanjangkan awal, mala yutiru fis tsaniyah, ya, dan beliau tidak memanjangkan di rakaat keduanya. Jadi di rakaat pertamanya biasanya lebih panjangkan, adapun di rakaat keduanya beliau pendekkan. Ini untuk yang ada di sholat zuhur dan sholat asar. Wa kana yaqra'u fi kulli rak'ataini qadra 30 ayat
Ya. Kemudian ada juga yang berpanjangnya di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, yang disebutkan salah ayat, 30 ayat. 30 ayat itu banyak ya, lumayan. Ya. Wa ahyanan kana yaqra'u was-sama'i wat-tariq was-sama'i dhatil buruj wal layli idza yaghsha wa nahmuha min as-suwari. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwasanya kadang-kadang di sholat zuhur Nabi SAW membaca was-sama'i wat-tariq was-sama'i dhatil buruj wal layli idza yaghsha wa nahmihi dzalik dan semisalnya. Nah, kemudian juga sholatnya yasir ya. Sholatnya yasir, zuhur asar. Jadi mana para sahabat tahu bahwasanya Nabi SAW membaca al-tariq, membaca al-buruj, membaca al-lail ataupun yang semisalnya. Maka di sini disebutkan oleh Anas bin Malik, kanu ya'rifuna qira'atahu fil dhuhri wal asri bi iqtirabi lihiyatihi. Para sahabat mengetahui bacaan Nabi SAW di sholat zuhur dan asar bil-qira', yaitu dengan getaran, lihiyatahu, yaitu jenggot beliau. Dari gerakannya itu para sahabat yang mengetahui apa yang Nabi SAW membaca. Kemudian di sini diringkasnya, kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsam min al-ulayaini qadran yas. Kemudian di sholat asar dan zuhur ini biasanya Nabi SAW menjadikan dua rakaat al-akhirataini yang terakhir, dua rakaat terakhir itu aqsam, lebih pendek. Ya, daripada dua rakaat yang pertama qadran nis, ya, yaitu seperti setengahnya. Ya, jadi yang dua rakaat terakhir itu lebih cepat daripada dua rakaat yang pertama, bahkan disini disebutkan hampir-hampir setengahnya. Ya. Kemudian setelah itu di sholat maghrib, di sini ada catatannya juga, di sholatul maghrib ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, yang mungkin karena sering kita dengar di sini ya, kana yaqra'u fiha ahyanan bi qisaril mufassal. Nabi SAW sering membaca di sholat maghrib itu adalah qisar al-mufassal, yaitu dari ayat ad-duha sampai an-nas. Wa qara'a fiha wat-tini waz-zaitun. Ya, dan Nabi SAW sering didengar ya ketika sholat maghrib itu membaca wat-tini waz-zaitun. Ya, di sini bahasanya kita dengar alhamdulillah ya, wat-tini waz-zaitun. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwal mufassal wa awsatuha. Ya, dan Nabi SAW juga pernah membaca panjang, pernah juga membaca pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Kemudian yang terakhir di sholatul isya, di sholat isyanya, kana yaqra'u fi al-raq'ataini al-ulayaini wasatil mufassal. Nabi SAW terbiasa sering membaca dua rakaat pertama di sholat isya itu adalah wasatil mufassal, pertengahan. Kana taratan yaqra'u wasyamsi wa duhaha. Ya, para sahabat mendengar Nabi SAW membaca wasyamsi wa duhaha. Wa taratan idza as-sama'u inshaqqat, dan terkadang Nabi juga membaca idza as-sama'u inshaqqat. Ya. Dan yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di akhir pembahasan disebutkan wanaha an iqalatil qira'ati fiha, dan Nabi SAW pernah melarang para sahabat membaca terlalu panjang fiha, di dalam sholat. Wadhalika, dan ini dibuktikan dengan kejadian shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al-isya, bahwasanya Mu'adz bin Jabal sahabat pernah bersolat menjadi imam di antara para sahabat di sholat isya. Fatawwala alaihim, kemudian dia memanjangkannya, bacaannya panjang. Ya, sholat isya, kemudian alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, gitu ya. Fansarafa rajulun, tiba-tiba ada sahabat ini dia itu keluar dari sholat, dia membatalkan sholat. Ya. Mungkin enggak berguru kayaknya. Kemudian minal ansar fasad minal ansar fansarafa rajulun minal ansar, ya, fa'abara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia pergi, yang membatalkan sholatnya ini bukan pada pulang ke rumah,
tapi dia pergi ke Rasulullah SAW. Ya. Faqala walamma balagha dhalika rajul dzakara ala Rasulullah sallallahu fa'akhbarahu ma qala Mu'adz. Kemudian dia memberitahukannya kepada Nabi SAW apa yang dibacakan oleh Mu'adz. Ya. Mungkin di sini ya seperti halaqah-halaqah atau kumpulan-kumpulan yang bisa jadi Nabi SAW sholat dengan sahabat yang lain, kemudian Mu'adz sholat dengan para sahabat yang lain. Ya, contohnya misalkan ketika perang, yang biasanya ditaruh di pos-pos yang berbeda. Gitu ya. Ada yang di atas, ada yang di pinggiran, gitu ya, ada yang di dalam. Dan mungkin ya ini jauh mungkin ya. Ya karena di sini sudah disebutkan, yang kemudian dia sholat bersama Mu'adz dan sholatnya panjang. Ya. Akhirnya mungkin dia pergi ke jemaahnya Rasulullah, mungkin di sana masih sholat atau sudah selesai. Ternyata di tempat sudah selesai, gitu ya. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala lahu Nabi SAW. Kemudian Nabi memanggil Mu'adz, kemudian mengatakan, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Ya wahai Mu'adz, apakah engkau akan membuat manusia orang lain lari dari agama ini? Ya lari dari salat ini. Ila alamtan nas, ya apabila engkau menjadi imam untuk manusia orang lain, faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la. Ya, maka hendaknya engkau membaca wasyamsi wa duhaha atau wasabbih isma rabbikal a'la. Kemudian beliau menutup, fa innahu yusalli wara'akal kabir. Karena yang sholat di belakangmu ini, yang menjadi makmum ini bisa jadi al-kabir, orang yang sudah tua. Wal-dhaif, yang begitu juga orang yang lemah, yang sakit, yang wadu al-hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Ya, jadi di sini yang diutamakan bagi kita itu yang namanya mura'atul ahwal, atau ada istilahnya di dalam qawaid fiqhiyah itu adalah fahmul waqi', yaitu kita memahami keadaan. Ya, kita memahami keadaan jamaah kita, apakah jamaah kita ini punya santri muda masih tua, gitu ya, ingin panjang, gitu ya, dan tidak ada pikiran, gitu ya, tidak ada pekerjaan setelah sholat, maka silakan kita panjang. Tapi kalau misalkan jamaah kita ini yang misalkan kebanyakan orang tua, apalagi orang yang sibuk dengan bekerja, gitu ya, kalau kita panjangkan, kemudian dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka kita utamakan adalah ayat-ayat yang pendek. Kemudian yang 58, wal qira'atu fi shalatil laili atwal min dzalika kullahu. Dan untuk sholat malam, bacaan sholat malam lebih panjang dari semuanya. Ya, lebih panjang dari semuanya, dari semua sholat fajr. Ya, bahkan di sini dikisahkan qala Huzaifah bin Yaman, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftaha al-Baqarah. Ya, aku sholat bersama Nabi SAW sholat malam, kemudian ayat yang pertama kali dibaca oleh Nabi SAW adalah Al-Baqarah. Ya, yarka'u indal mi'ah. Nabi SAW rukuk setelah membaca 100 ayat. Ya. Summa marra faqultu yusalli bina rak'ataini qamam. Ya, kemudian aku sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat saja, kemudian aku pergi. Ya. Cukup kayaknya. Kemudian summa iftataha an-nisa, pada saatnya Nabi SAW membaca an-nisa, pada saatnya Nabi SAW membaca Ali Imran, faqara'aha mustarsilan, yang berkelanjutan. Ya, ini untuk salatul lail. Kemudian qara'a lailan wa huwa wajibus sabqu at-tiwal. Ya, dan bacaan untuk salat malam ini mungkin maklum ini sering salat malam. Untuk salat malam itu yang dibaca itu as-sabqu at-tiwal namanya, 7 ayat terpanjang. Yaitu di sini disebutkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Ini yang biasa Nabi SAW baca untuk salat malam. Dan kalau salatnya salat sunnah, bukan salat wajib, boleh sambil membaca Al-Quran, ya, boleh sambil membaca, ya, dan boleh sambil bersandar, boleh juga sambil memegang tali, misalkan kalau itu nggak boleh, gitu ya. Tetapi yang lebih utama adalah khusyuknya. Dan kemudian di sini
Wasunnatu iqalatul qira'ati fil raka'atil ula, dan sunnahnya adalah memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Aktsar min ats-tsaniyah, lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi bacaan yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana biasanya dia membaca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Adapun kalau dia sama, ya seperti yang tadi itu adalah fi ba'dil ahyan, di sebagian keadaan saja. Ya. Dan riwayat dari Abu Bakar kalau dia itu sama. Tapi yang kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, dan rakaat kedua pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang sisanya yang ketiga keempat. Ya. Kemudian yang terakhir, wa an yaj'al qira'atal fil ukhrayaini aqsar min al-ulayaini, dan hendaknya kita menjadikan bacaan yang terakhir al-ukhrayaini, dua rakaat yang terakhir, aqsar, lebih pendek, min al-ulayaini, daripada dua rakaat yang pertama. Di sini sebutkan qadra an-nisf, kurang setengahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa mengatur ini, masya Allah luar biasa. Jadi rakaat pertama lebih panjang, kemudian rakaat kedua setengah dari pertama, gitu ya. Kemudian 3 dan 4 setengah dari yang kedua tadi, gitu ya, ukurannya, gitu ya, ukuran panjangnya. Ya. Dan kalau kita lihat keadaan di sini, masjid kita di sini, ya, maka kita temukan bahwasanya jamaahnya ini bukan santri di sini, bukan santri yang tidak ada pikiran, gitu ya, yang punya semangat, kemudian tapi di sini kebanyakan di antara kita yang ada di sini adalah ya zulha, yang namanya kalau di bahasa Arab itu orang yang punya kepentingan. Jadi mana setelahnya itu, yang baik itu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah isya, setelah subuh apalagi, yang kita itu punya banyak pertemuan, banyak pekerjaan, yang bukan berarti kita menomorduakannya, akan tapi seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka lebih utama kita itu memendekkannya. Ya, di sini kita tidak membaca seperti mungkin di sini, yang dimana dicontohkan di sholat fajar, itu dia diwalul mufassal, yang membaca surat Qaf, ya, dan itu fil ula, di rakaat pertama saja. Kalau di sini kayaknya sudah terang, ya, kita baca Qaf yang di rakaat pertama, kayaknya jangan-jangan imamnya yang berdiri nanti, ya, gak ada jemaahnya nanti. Maka di sini kita lihat keadaannya. Dan di sini ya, di sholat subuh, apalagi kita lihat sholat subuh, ya kadang-kadang di sini kalau kita bandingkan dengan yang lain, dia telat ya umatnya biasanya. Dan kalau misalkan di sholat subuh itu makmumnya sudah banyak, sudah full saf misalkan, maka kita baca yang pendek. Ya. Tapi kalau misalkan umatnya cepat, ya kita jadi imam misalkan dan baru 1, 2, 3 berdiri di sini, maka kita baca yang lebih panjang sehingga nanti yang datang belakangan tidak masuk atau tidak mendapatkan jamaah sama sekali. Ya. Kemudian kita lihat juga di sholat maghribnya. Adapun di sholat maghribnya ini, masya Allah ya banyak ya, kadang-kadang bisa sampai belakang sampai 4 saf ya, atau 5 kadang-kadang. Dan boleh ya, karena misalkan banyak jamaah, mungkin kita bisa panjangkan, ya, bisa panjangkan ya sehingga ya jamaah yang masuk sedikit. Ya. Artinya di sini kalau kita lihat di sini beda ya, mungkin di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu itu orang semangat subuh gitu ya. Tapi kalau di sini kita lihat semangatnya itu di maghrib. Ya. Kalau di maghrib, masya Allah banyak yang hadir. Ya. Adapun di isya, yang maka di sini kita temukan sedikit, gitu ya, kebanyakannya gitu ya. Apalagi ada kegiatan, maka kita utamakan mungkin bacaan yang pendek untuk di sholatnya. Begitu mungkin kurang lebih kajian kita di malam hari ini, dan insya Allah besok pertemuan selanjutnya sama materinya, yaitu berkaitan dengan bacaan setelah Al-Fatihah. Hanya saja di sini ada beberapa penjelasan yang lebih tafsir, ya, yang lebih terperinci, yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang tadi, yaitu bacaan Al-Fatihah, kemudian bagaimana bacaan jaharnya dan bagaimana bacaan tartilnya. Ini yang penting, gitu ya.
Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut, yang mulai dari tartilnya, ahkamnya, kemudian apa di sini nadanya, yang insya Allah kita akan jelaskan rinciannya di pertemuan selanjutnya insya Allah.